Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Mediana. Saya di sini akan sedikit memberikan materi yang ada hasil dari diskusi kemarin. Materinya yaitu pengantar antropologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Yunani, berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi. Jadi, menurut ruang lingkupnya, antropologi yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Menurut Alfred Kroeber, seorang ahli antropologi Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ruang lingkup antropologi sangat luas. Yang kedua, ada definisi antropologi. Menurut para ahli, Hafilat 1999 menyatakan bahwa antropologi merupakan studi tentang keanekaragaman umat manusia yang disusun secara lengkap. Yang kedua, menurut Untija Ningrat 1998 mendefinisikan antropologi sebagai sebuah kajian tentang manusia dari aneka warna, bentuk, fisik, budayaan, dan agama. Yang ketiga, menurut Cindy, mendefinisikan antropologi sebagai suatu kajian tentang manusia yang dipandang dari berbagai sudut atau aspek kehidupan, seperti adat istiadat, pengetahuan norma, seni, dan bahasa. Yang selanjutnya ada sejarah perkembangan antropologi. Antropologi memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang dan melalui proses berpikir yang lama dari pakarnya. Antropologi lahir karena sebuah desakan dari para pakar yang telah melakukan rangkaian penelitian tentang asal mula manusia dan budaya. Perkembangan selanjutnya mengalami pasang surut. Banyak tulisan yang dikritik, teori-teori yang dimentahkan, bahkan nyaris ditiadakan. Hal ini disebabkan informasi menggunakan sumber seadanya dan kurang sistematis. Terima kasih. Selanjutnya, pemikiran pertama mengenai evolusi. Teori evolusi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam melihat fenomena perubahan budaya dalam pandangan antropologi. Teori evolusi ini melihat perubahan budaya terjadi karena adanya perkembangan daya pikir manusia mampu mengubah beberapa sisi kebudayaan. Ada 3 teori sejarah kehidupan. Satu, teori abiogenesis. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori abiogenesis ditemukan pertama kali oleh Aristoteles yang merupakan tokoh ilmu pengetahuan dari Yunani kuno. Yang kedua, teori biogenesis adalah suatu teori yang mengungkapkan bahwa asal kehidupan suatu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Kemudian teori biogenesis adalah makhluk hidup berasal dari telur makhluk yang berasal dari makhluk hidup yang telah ada. Yang ketiga, teori biologi modern merupakan teori evolusi kimia yang berpendapat bahwa bumi ini pada awalnya sangat panas sekali, kemudian suatu ketika bumi mengalami
Apa itu hominid? Hominid budaya atau hominid yang dikenal sebagai kera besar membentuk suatu keluarga taksonomi dari primata mengikutkan 4 generasi yang masih hidup, yaitu primate dan bonobo, gorila, manusia, dan orangutan. Istilah hominid juga digunakan dalam pengertian terbatas sebagai hominin atau manusia dan kerabat dekat manusia yang lebih dekat daripada simpanse. Dalam penggunaan tersebut, semua spesies hominid selain manusia telah punah. Bab 3 pengertian tentang masyarakat. Masyarakat adalah kelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, profesi dan hukum tertentu yang sama, serta mengharapkan pada kehidupan kolektif. Sedangkan menurut para ahli adalah menurut Geologi Indonesia, Zaman definisi masyarakat adalah orang-orang yang menghasilkan kebudayaan. 2. Menurut Antropologi Indonesia, dan pengertian masyarakat adalah kesatuan. 3. Menurut ahli antropologi AS, Clinton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja. 4. Menurut ahli paling modern dan pengaruh karena masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu organisasi ataupun perkembangan akibat adanya antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan secara ekonomi. 5. Menurut email Durkheim, salah satu ahli inventus sosiologi modern, definisi masyarakat adalah suatu kenyataan objek dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. B. Bagian wujud kolektif manusia. Manusia adalah makhluk hidup secara kolektif. Berbagai kekurangan membuat manusia merasa butuh dengan orang lain. C. Proses terbentuknya masyarakat. Untuk menganalisis secara ilmiah terkait terbentuknya masyarakat sekaligus masalah yang ada sebagai proses yang sedang berjalan atau bergeser, diperlukan suatu konsep. Dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi, hal ini disebut dinamika sosial. Dinamika masyarakat dan kebudayaan adalah pergerakan atau pergeseran suatu budaya meliputi penanganan gagasan dan ide, kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya atau fungsinya. Dengan demikian ada kumpulan yang gunanya keperluan untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencarian hidup atau memproduksi barang intinya, untuk keperluan ekonomi. Perkumpulan semacam itu misalnya suatu perkumpulan dagang, suatu koperasi atau suatu perseroan, suatu perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau bicara antropologi itu kan kiblatnya berarti dari Charles Darwin ya, evolusi manusia. Nah, sedangkan kalau kita yang fundamentalis yang berkeyakinan agama itu kan bertentangan. Nah, menurut kamu mana yang benar antara
tauhid atau menurut agama kita masing-masing? Jawab bebas saja, terserah ininya kamu. Subjektif dah, subjektif dah. Silakan. Kau bilang, ya. Silakan dikomentari. Siapa saja bebas. Yang 4 orang mau menanggapi siapa. Apa dari yang lain ada yang menanggapi silakan? Enggak. Sudah ya? Cukup? Belum bisa menjawab, Pak. Apakah ada yang bisa? Silakan. Apakah ada yang mau ini enggak? Ada bantu? Silakan. Mengenai dari saat Nabi beliau mengatakan bahwa ini masalah-masalahnya terus jika dibandingkan dengan masalah Natal itu sebagai keyakinan, sebenarnya kita ketahui bahwa di dalam Islam itu manusia kan pada awal penciptanya itu diciptakan dari tanah, hakikatnya oleh Allah, lalu sesuatu itu sudah dijelaskan di dalam surah Al-Alaq itu bahwa manusia itu tercipta dari Allah. Nah kalau misalnya ditelik secara pemikiran sederhana gitu ya, kalau dari manusia itu saya kurang setuju gitu ya. Manusia dalam kerana mempunyai kemiripan fisik gitu ya, baik secara visual maupun secara struktur dari dalamnya, tetapi kita tidak bisa menyamakan gitu manusia dengan kera. Di ibaratnya gini aja, pohon di luar, pohon pisang dan pohon mangga. Keduanya sama-sama gitu ya, merupakan satu family gitu, family dari jenis tumbuh-tumbuhan. Tapi kan mereka tidak sama gitu, walaupun mereka masih satu family jenisnya di tumbuh-tumbuhan, sama-sama memiliki kemiripan gitu. Ada proses fotosintesisnya gitu lah, ada klorofil, ada kambium segala rupa. Begitupun jika disandingkan dengan teori Charles Darwin, manusia dan kera memang secara fisik gitu dinikahkan dengan dua kaki, dua mata, mirip, akan tetapi keduanya itu berbeda. Baik dari genus, famili, spesies itu kan berbeda. Manusia itu Homo sapien, sedangkan kera itu ada istilah lainnya itu kan seperti di sana kan ada simpanse dari Pan, orangutan dari Kongo, itu kan merupakan jenis mereka gitu. Dari segi teknik dari biologisnya. Kalau misalnya dari sudut pandang agama ya saya menerima juga gitu ya, dan memang itu fundamental kita itu pendirian kita untuk percaya terhadap agama tersebut dan masuk akal juga gitu ya. Kalau misalnya manusia diciptakan dari tanah, mungkin biasanya bukan diciptakan dari tanah, tapi manusia itu hidup dari tanah. Ya, manusia makan makanan kita asalnya itu kan dari tanah, padi dari tanah, segala rupa dari tanah kalau secara logika. Terus pernyataan kedua dalam soal manusia diciptakan dari sebuah darah. Memang itu manusia itu kan pertama diciptakan dari nutfah gitu ya.
Farah atau bahasa biologisnya itu sperma. Terus adalah proses pembuahan gitu dalam rahim seorang ibu. Dari ibu itu kemudian menjadi bulkok, menjadi alat serupa, dan itu memang secara biologis pun dijelaskan gitu dalam Al-Quran. Jadi saya sih lebih setuju ke pendapat agama gitu daripada pendapat saya pakai tiganya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.